Potensi-potensi yang ada di Desa Banaran itu ada berbagai bidang, ada di bidang seni budaya, ada di bidang ekonomi kerakyatan yaitu UMKM, ada di bidang produksi atau produsen atau pertanian. Ya, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu di bidang seni budaya, yang mana notabene pemerintah Desa Banaran dengan sub bidangnya seni dan budaya ada berbagai potensi yang perlu saya angkat dan saya sampaikan. Yang pertama tentunya yaitu terkait dengan desa wisata, yang mana notabene desa wisata itu adalah wisata buatan, bukan wisata alami, yang notabene adalah milik pemerintah Desa Banaran, yang tujuannya adalah untuk mengangkat penghasilan asli Desa Banaran. Perlu juga saya sampaikan bahwasannya potensi desa dari desa wisata itu termasuk dikelola oleh badan usaha milik Desa Banaran, yang notabene ingin mengangkat satu ciri khas Desa Banaran, masyarakat Desa Banaran, yaitu dengan sejarah berdirinya Desa Banaran. Makanya desa wisata yang ada di desa kami itu namanya adalah Punokawan, yang notabene adalah seorang sosok atau figur tetua yang ada di wilayah desa kami. Kemudian saya sampaikan bahwasannya dari desa wisata itu tentunya memberikan satu kontribusi yang terbaik buat pemerintah Desa Banaran dan juga masyarakat Desa Banaran, yaitu dengan tujuan adalah mengurangi pengangguran yang ada di Desa Banaran, yang mana terbukti bahwasannya karyawan atau pengurus yang mengelola desa wisata itu adalah anak-anak dari pemuda Desa Banaran, termasuk dari Karang Taruna Desa Banaran pun itu masuk ikut mengelola desa wisata yang ada di desa kami. Itu yang pertama untuk desa wisata. Kemudian perlu saya sampaikan di bidang yang kedua yaitu dari ekonomi kerakyatan, dari UMKM, bahwasannya masyarakat Desa Banaran itu mempunyai ciri khas kreativitas ekonomi produktif yang perlu diacungkan jempol juga. Di situ ada ekonomi kerakyatan di bidang produksi kue kering ada satu. Kedua juga ada ekonomi kerakyatan di bidang produksi atau produsen pembuatan baju-baju kebaya kayak yang dikirim ke luar kota, yang notabene ada satu komunikasi atau koordinasi atau kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di Pulau Dewata Bali, yang mana akhirnya itu memang betul-betul mengurangi juga pengangguran kepemudaan yang ada di desa kami, yang bisa merekrut anak-anak muda yang barusan sekolah, keluar sekolah, akhirnya bisa mendapatkan satu pekerjaan di situ. Itu untuk yang potensi dari ekonomi kerakyatan atau UMKM. Yang kemudian ada juga potensi UMKM dari bidang pertanian, yang notabene persentase antara lahan pertanian sama lahan kering yang ada di wilayah Banaran itu 60-40. 60% untuk lahan pertanian, 40% untuk lahan kering atau pemukiman perumahan. Yang notabene mayoritas pun masyarakat Desa Banaran adalah masyarakat mata pencarian pertanian. Ya, itu adalah salah satu juga potensi yang ada di desa kami. Kalau kita berbicara terkait perkembangan yang ada di Desa Banaran, yang jelas desa ini semakin kesini semakin berkembang. Itu bisa kita lihat dari bukti nyata adanya pembangunan destinasi wisata milik desa. Jadi di kepengurusan Bapak Kepala Desa yang saat ini, Desa Banaran telah memiliki salah satu destinasi wisata desa yang bernama Taman Punokawan Park. Nah, taman ini berfungsi sebagai selain penunjang untuk ekonomi kemasyarakatan, juga sebagai ikonik di Desa Banaran itu sendiri, sehingga Desa Banaran memiliki sebuah citra diri yang diwujudkan dalam bentuk taman.
Selain itu, sejauh perkembangan yang saya lihat di Desa Manaran ini, selain bentuk fisik dan bangunan, pemerintah Desa Manaran juga selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini terbukti dengan selalu didorongnya organisasi-organisasi kepemudaan anak-anak hingga perempuan, sehingga dalam rangka pembangunan desa dari segi sumber daya manusia, pemerintah Desa Manaran selalu mensupport. Banyak sekali dari desa-desa di luar Desa Manaran ini melakukan studi banding dalam rangka untuk mencontoh apa yang telah dimodelkan di Desa Manaran ini, sehingga manfaat yang diberikan pun sangat meluas, tidak hanya di Kecamatan Kauman, bahkan luas hingga Kabupaten Tulungagung. Keterlibatan pembangunan dengan melibatkan anak, perempuan, dan kaum disabilitas ini yang terus dibangun oleh pemerintah Desa Manaran. Dan saya lihat juga ke depan progres dari Bapak Kepala Desa ini selalu inovatif dalam rangka untuk membangun Desa Manaran ini. Tuh, dua.